Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, saya Sebastiana Agnesia Meo dengan NIM 22010701-8, mahasiswi semester 3, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan gender dengan dosen pengampu Ibu Mariana Michele Doko SH MPD. Pada video kali ini, tema yang saya ambil yaitu beban ganda, yang dimana mengerjakan tanggung jawab secara berlebihan, yang seharusnya dapat dilakukan pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Jadi, sebelum saya melakukan kampanye dengan tema beban ganda di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendidikan gender itu sendiri dan juga kesetaraan gender. Yang pertama, pendidikan gender adalah pendidikan yang berfokus pada pengerjaan tentang perbedaan gender, peran sosial, nilai-nilai, dan stereotip gender untuk mencapai kesetaraan gender di masyarakat. Pendidikan gender bertujuan untuk mengubah sikap, perilaku, dan keyakinan yang mempengaruhi diskriminasi dan kesenjangan gender dengan mengajarkan kesadaran gender dan upaya untuk menciptakan kesetaraan gender di semua aspek kehidupan. Melalui pendidikan gender ini, individu dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang peran gender dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dan membangun kesetaraan gender dan keadilan gender di masyarakat. Yang kedua, kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah prinsip yang mendorong setiap individu, terlepas dari jenis kelamin, untuk memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama di semua aspek kehidupan. Kesetaraan gender bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi dan stereotip gender dan mencapai perlakuan yang adil dan setara antara pria dan wanita. Ini mencakup mempromosikan kesempatan yang sama dalam berpendidikan, pekerjaan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta menghentikan bentuk kekerasan dan pelecehan yang didasarkan pada gender. Kesetaraan gender juga adalah suatu kondisi di mana individu, terlepas dari jenis kelamin, dapat hidup tanpa diskriminasi, dihormati, diakui, dan memiliki akses yang sama ke berbagai peluang dan sumber daya. Jadi baik, dari penjelasan mengenai pendidikan gender dan kesetaraan gender ini, saya juga akan melakukan kampanye mengenai tema yang saya angkat, yaitu beban ganda. Tema beban ganda dalam pendidikan gender merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas. Beban ganda sendiri mengacu pada situasi di mana seseorang merasa terbebani oleh tuntutan sosial yang berkonflik. Dalam hal pendidikan gender, beban ganda seringkali dialami oleh perempuan karena mereka diharapkan untuk memiliki peran yang mampu menyeimbangi antara peran domestik maupun peran profesional. Dalam konteks ini, pendidikan gender seharusnya dapat memberikan pencerahan bahwa seluruh individu, terlepas dari jenis kelamin, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan membentuk karirnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menghilangkan stereotip gender yang ada, serta memberikan ruang bagi perempuan untuk tumbuh dan berkembang dalam dunia profesional, tanpa harus mengesampingkan peran domestiknya. Pendidikan gender juga dapat membantu mengurangi beban ganda yang dialami perempuan dengan memberikan pemahaman bahwa peran domestik yang mereka jalani juga merupakan hal yang berharga, serta memberikan wawasan dan keterampilan
untuk mengelola peran profesional dan domestik secara seimbang. Pendidikan gender memegang peran penting dalam menghilangkan beban ganda yang dialami perempuan dalam konteks pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang kesetaraan gender dan memberikan dukungan dalam mengembangkan diri dan karir. Jadi baik, sekian kampanye dari saya. Waktu selanjutnya saya akan menampilkan drama singkat mengenai beban ganda dalam rumah tangga, di mana drama ini menceritakan kisah suami istri yang hidup bersama. Sepasang suami istri ini bekerja bersama-sama mencari nafkah untuk menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, pekerjaan dalam rumah yang seharusnya bisa dikerjakan oleh suami, semuanya harus dibebankan juga kepada istri. Selamat menyaksikan. Hari-hari mesti kita yang kerjanya, kadang sama-sama yang cari uang, saya pulang rumah juga. Pulang kerja masalahnya bantu kita bersih ini semua juga tidak mesti di HP terus. Tuhannya. Nasi belum masuk di tubuh kita. Tuhan. Sampai ke hari-hari begini terus nih.
Husen, Husen, tolong bantu aku pakaian dulu. Ini rumah berantakan. Tuhan deh. Husen dengar saya panggil, hanya angkat pakaian susah sekali itu. Bersih bukan hanya saya saja. Kalau begitu kita bagi tugas saja. Ya tuh, maksudnya pulang kerja duluan tuh lihat apa yang belum beres kerja, jangan hanya saya semua, supaya adil. Mesti pasangan suami istri itu adil untuk bagi ini tugasnya, jangan hanya semuanya dibebankan ke istri saja. Baiklah kalau begitu. Baik teman-teman, pesan yang dapat saya ambil dari drama singkat ini adalah dalam keluarga, tema peran ganda mengajarkan bahwa suami dan istri masing-masing memiliki peran yang sama dan penting dalam membangun keluarga yang sehat dan harmonis. Penerimaan peran yang seimbang secara adil akan meningkatkan kualitas hubungan antara pasangan dan menciptakan lingkungan keluarga yang inklusif dan harmonis. Dalam masyarakat, tema peran ganda mempromosikan pembagian tugas dan tanggung jawab yang adil antara laki-laki dan perempuan, serta peran dan tanggung jawab dalam pengembangan sosial yang lebih adil dan merata. Dalam hal ini, kita semua harus saling mendukung dan menghormati kemampuan dan bakat individu tanpa menjadi terjebak dalam pandangan gender tradisional yang membatasi kemampuan seseorang untuk berkembang dengan penuh potensi. Sekian dan terima kasih.